Huzur, beberapa hari yang lalu kita menyaksikan bahwa di Damaskus, Hayat At-Tahrir Asyam telah mengambil alih pemerintahan. Saya ingin bertanya apa pendapat Huzur tentang masalah ini. Dikatakan bahwa Bashar al-Assad adalah penguasa yang menindas dan tiran. Keluarganya memerintah selama 50 tahun. Jadi itu adalah kediktatoran di negaranya. Jadi orang-orang ini memang melakukan kekejaman. Banyak kekejaman terjadi di penjara. Kekejaman sering terjadi di penjara dunia ketiga. Tetapi menurut cerita yang kita dengar, penjara di sana sangat berbahaya. Ada batas untuk segalanya. Kekejaman mencapai batasnya di sana. Mereka mengatakan ada banyak kekejaman. Dari mereka yang menceritakan kisah mereka, memang tampaknya ada kekejaman. Dan sekarang telah berakhir. Yang tersisa sekarang adalah ada beberapa komunitas di dalam Suriah. Ada Sunni, Syiah, dan Kurdi. Kurdi memiliki hak mereka sendiri. Kurdi mengatakan mereka ingin memiliki pemerintahan sendiri. Mereka ingin mendapatkan kebebasan. Mereka menginginkan semacam kemerdekaan. Namun kekejaman masih dilakukan terhadap mereka. Dari satu sisi, Suriah akan melakukannya. Dan dari sisi lain, Turki akan melakukannya di wilayah perbatasan. Mereka juga tersebar. Tidak berada di satu tempat. Beberapa berada di satu daerah. Dan beberapa dekat perbatasan Turki. Dikatakan bahwa ada jarak yang cukup jauh di antara mereka. Sunni juga ditindas. Hanya Syiah yang memiliki hak karena dukungan dari Hizbullah dan Iran. Dengan demikian, ketika kondisi seperti itu lahir, situasi seperti itu secara alami muncul. Masalah-masalah ini memang seharusnya terungkap dan memang telah terungkap. Ada batas untuk ketidakadilan. Sekarang mari kita lihat apa yang akan dilakukan orang-orang ini. Mereka juga tidak akan adil. Mereka juga akan melakukan kekejaman. Mereka berasal dari bangsa yang sama, bukan? Mereka belum menjadi Ahmadi. Seorang jurnalis bertanya kepada saya, mengapa Anda tidak mencari balas dendam di Pakistan? Saya memberitahunya bahwa kami juga bagian dari bangsa yang sama seperti mereka. Kami juga terdiri dari Chaudhry, Malik, Kokar, Kashmiri, Pathan, dan Baluchis. Kami juga bisa melakukan tindakan apapun, tetapi kami telah menerima Masih Maud dan Imam Mahdi alaihissalam. Kami telah berjanji bahwa kami tidak akan melakukan ketidakadilan, juga tidak akan mendukungnya. Kami akan selalu berusaha untuk memperbaiki diri kami. Karena itu kami tidak mencoba untuk mencari balas dendam. Kami bisa mencari balas dendam, tapi kami bersatu di bawah satu tangan. Karena itu kami tidak akan melakukan hal-hal seperti itu. Jika kami melakukan ini, orang lain akan berkata, kalian juga mencari balas dendam. Dan begitu juga mereka. Jadi apa bedanya? Simpati mereka tidak akan bersama kami. Banyak dukungan dunia tidak akan bersama kami. Yang terpenting adalah karunia Allah Ta'ala tidak akan bersama kami. Setelah kerusuhan tahun 74, seorang Pathan datang kepada Hadrat Khalifatul Masih yang ketiga rahimahullah, mengatakan, Huzur mohon izinkan kami juga akan mencari balas dendam. Kami akan melakukan ini dan itu. Kami akan melawan mereka. Dan lain-lain. Huzur ketiga mendengarkan apa yang dia katakan dan setelah itu beliau bersabda, baiklah, saya akan memberikan Anda izin dan Anda akan mendapatkan pembalasan. Jika Anda membunuh beberapa pun orang yang ada di sana, 1.000, 2.000, 4.000 atau 10.000, dan Anda mungkin juga akan mati sendiri. Bahkan jika Anda selamat, maka Allah Ta'ala akan berkata, kalian telah mengambil alih dengan tangan kalian sendiri. Sekarang aku akan mengangkat tanganku. Jadi, tangan Allah Ta'ala akan diangkat. Sedangkan Anda semua akan terus mencari balas dendam satu sama lain. Dengan demikian, ini adalah bangsa-bangsa yang tidak dilindungi oleh tangan Allah. Karena mereka saling mencari balas dendam, pemerintahan baru ini telah datang. Dan mereka juga akan mencari balas dendam. Akankah pemimpin baru menegakkan keadilan? Tidak akan. Amerika akan mendukung salah satu dari mereka. Rusia akan mendukung orang lain. Dan Iran akan mendukung yang lain. Mereka dengan hati-hati menetapkan kebijakan seperti itu sebelumnya. Israel pertama-tama menghancurkan Palestina. Kemudian mereka melemahkan Hizbullah. Kemudian mereka melemahkan Iran. Iran dan Hizbullah membantu Assad, tetapi sekarang telah dilemahkan. Mereka membuat Rusia terlibat dalam perang Ukraine, sehingga menjadi lebih lemah di sana. Semua faktor yang berbeda ini bersatu, yang menyebabkan dukungan mereka melemah, dan yang lain merebut kesempatan mereka. Dan Amerika Serikat kemudian memanfaatkan momen ini, mereka melakukan semua ini dengan banyak perencanaan. Kemudian mereka mulai mencoba menggulingkan pemerintahan ini dan sekarang telah melakukannya. Jadi ini pasti terjadi dan selalu terjadi di dunia. Ketika situasi seperti itu muncul, ketika rasa takut kepada Tuhan hilang, ketika orang mencari balas dendam satu sama lain, ketika ego seseorang berakar dalam diri mereka, ketika kerendahan hati hilang, ketika hubungan dengan Allah Ta'ala berhenti, maka masalah-masalah ini muncul. Dan sekarang, apakah Anda pikir ini tidak akan terjadi lagi?
ini akan terjadi. Gangguan ini akan terus ada. Mereka pasti akan menyebabkan negara ini menjadi seperti Libya, atau mereka dapat membagi negara ini menjadi 3 bagian. Mereka dapat memberikan 1 bagian kepada Kurdi, Sunni, dapat memiliki daerah tersendiri, dan Syiah juga dapat menjadi terpisah. Jadi kondisinya berbahaya. Dan karena ini kegelisahan akan muncul. Jika tidak sekarang, maka 10 tahun dari sekarang. Lava ini seperti itu akan meletus sekali lagi. Mungkin akan meletus di negara lain. Inilah mengapa saya mengatakan bahwa sebelum hal seperti itu terjadi, Anda harus memenuhi tanggung jawab Anda dan harus memperingatkan dunia bahwa jika mereka masih tidak belajar dari pelajaran mereka, maka bahkan jika tidak ada perang atom, maka itu mungkin terjadi beberapa tahun dari sekarang. Orang-orang kehilangan akal sehat mereka saat ini, dan pemimpin seperti itu akan selalu muncul. Jadi situasinya tetap genting, sehingga ada kebutuhan besar akan doa. Kita harus berusaha untuk membantu orang lain memahami dengan sumber daya apapun yang kita miliki. Jadi ini adalah satu-satunya solusi.